Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan soal video kami, yaitu digitalisasi pariwisata sejarah, dan kami mengangkat tema tentang tradisi gamelan yang ada di Bali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ben Adrian dan rekan saya. Nama saya Satya Putrairawan. Perkenalkan, nama saya Imam Pertiasa. Perkenalkan, nama saya Gede Manik Istu Pradana. Dan itu adalah perkenalan dari kelompok kami, dan setelahnya kami akan mempresentasikan video kami yang pergi langsung ke objek wisata, yaitu terkait tentang pelestarian gamelan yang ada di Bali. Ya. Baik, di sini ada namanya kendang. Kendang ini berbentuk bulat panjang, biasanya terbuat dari kayu nangka jati dan sisir pada kedua ujungnya. Dibungkus dengan kulit serta dirancang dengan jangat yang menentukan sistem nada dari kendang tersebut. Kendang berfungsi sebagai pengatur cepat lambatnya lagu. Baik, yang selanjutnya di sini ada rebab. Instrumen ini merupakan sebuah bawat lovat atau yang memakai dua helai senar. Secara fisik, rebab terbuat dari batok kelapa yang sisi mukanya dibungkus dengan kulit api muda. Dalam komposisi ini, instrumen rebab berfungsi sebagai penyambung jalinan melodi pada instrumen suling agar tidak terdengar patah-patah. Yang selanjutnya adalah kelenang. Kelenang adalah ceret kecil yang digunakan dalam gamelan Bali. Kelenang berdiameter sekitar 5 inci dan dimainkan dengan tongkat yang dililit tali. Kelenang memainkan setiap ketukan dengan kedua tempo, biasanya bergantian dengan kempli atau tawa-tawa. Kelenang merupakan salah satu instrumen yang terdapat dalam VR gamelan rindik. Selain gamelan rindik, kecek, kendang, kempur, gong-gong, kemodong, dan tawa-tawa. Selanjutnya itu ada pepatutan suling. Pepatutan suling merupakan bagaimana tata cara pembuatan suling, mulai dari pemilihan bahan dan juga cara melubangi dari bambu tersebut agar bisa menghasilkan suara yang diinginkan. Suling merupakan alat musik yang terbuat dari bambu yang digolongkan sebagai aerofon dengan beberapa jenis suling seperti suling gebiar, yang dimana biasanya digunakan sebagai pemanis dari sebuah gong gebiar tersebut. Baik, sekarang dimana saya akan menjelaskan tentang tek-tekan. Nah, yang mana tek-tekan itu sendiri berupa alat musik yang terbentuk dari bambu, yang dimana bisa kita lihat ini menyerupai seperti kentongan pada umumnya yang ada di Indonesia secara khususnya. Tetapi tek-tekan ini tersendiri memiliki sebuah yang bisa kita katakan memiliki sebuah ciri khasnya tersendiri, seperti misalnya memiliki lubang yang lebih kecil daripada kentongan pada umumnya. Nah, yang dimana tek-tekan ini tersendiri dipergunakan sebagai alat-alat musik yang biasanya yang biasanya dipergunakan sebagai iring-iringan instrumen, berbeda dengan kentongan yang dimana kentongan biasanya hanya berfokus pada bisa kita katakan sebagai peringatan yang biasanya dipergunakan di pos kamling secara khusus di Indonesia. Nah, yang dimana tek-tekan ini tersendiri biasanya lebih terkenal di daerah Tabanan, yaitu tempatnya di daerah Kerambitan. Nah, lalu yang kedua ada kapuakan. Nah, seperti umumnya yang dimana kapuakan ini tersendiri yang biasanya dipergunakan sebagai alat sebagai mengusir hama di daerah persawahan, misalnya hama tikus, burung, dan juga hama-hama lainnya. Nah, yang seperti namanya tersendiri, kapuakan tersendiri yang cara menggunakannya itulah dengan cara dipukul. Nah, lalu yang berikutnya ada okokan. Nah, okokan itu tersendiri ialah merupakan keroncong sapi yang biasanya itu dipergunakan mendekati musim-musim panen, yang dipergunakan oleh sebagian besar petani sebagai memperingati hasil panen yang melimpah. Nah, okokan tersendiri juga biasanya dipergunakan di dalam pesta-pesta di desa ataupun bisa kita katakan pesta kesenian Bali. Nah, okokan tersendiri bisa kita katakan sekarang mungkin sudah jarang kita jumpai di daerah-daerah di Bali khususnya, sudah jarang dipergunakan karena bisa kita katakan sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan sekarang. Nah, lalu yang kedua ada sangkakala. Nah, sangkakala ini tersendiri bisa kita katakan trompet yang dipergunakan pada zaman dahulu, biasanya itu ya lebih identik dengan trompet perang, tetapi ada juga yang menggunakannya sebagai tradisi-tradisi atau mungkin saat upacara adat. Nah, seperti misalnya trompet sangkakala dipergunakan dalam upacara Eke Daseludre, yang dimana
trompet sangkakala tersendiri biasanya berjumlah berapa sesuai dengan ada aturan lontarnya itu tersendiri. Nah, di mana trompet itu biasanya dibunyikan saat melakukan iring-iringan. Nah, lalu ada genggong. Nah, genggong tersendiri merupakan alat musik yang terbuat dari bambu yang dimana ketika memainkan harus menempelkan salah satu sisinya itu di mulut dan juga dengan meniup dan juga menarik tali yang terdapat di yang terdapat di sampingnya. Nah, baik, selanjutnya ada alat yang namanya selonding besi. Jadi selonding besi ini seperti alat-alat gong yang lainnya yang kita lihat di depan kita ini. Nah, selonding besi ini terkenal dari daerah Tenganan, Pegeringsingan. Di Tenganan tidak hanya kainnya aja terkenal, tapi juga dengan alat-alat musiknya ya. Yang pertama ada selonding besi. Nah, selonding besi ini bisa dikatakan sebagai alat upacara keagamaan yang ada di Bali pada umumnya untuk mengiringi alat upacara-upacara yang ada di Bali seperti upacara apa gitu, yang ada di Bali. Nah, selanjutnya ada gender wayang. Nah, di Bali juga ada yang namanya gender wayang. Nah, gender wayang ini adalah merupakan salah satu gender yang digunakan untuk mengiringi atau bisa dijadikan musik dari pewayangan. Yang seperti kita ketahui di Bali itu ada yang namanya tradisi 3 bulanan mungkin atau acara potong gigi. Nah, di sana bisa digunakan untuk menggunakan di sanalah kegunaan dari gender wayang ini bisa untuk mengiringi upacara-upacara tersebut dan juga bisa untuk mengiringi dari pewayangan yang akan ditampilkan sebelum acara itu tersendiri. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rindi. Jadi sehabis dari gender, selanjutnya ke rindi. Jadi rindi ini terbuat dari bambu, beda dari gonggong lainnya emang terbuat dari besi. Jadi rindi ini terbuat dari bambu dan bisa kita lihat, mungkin kameramen saya ke sini. Ya, jadi kalau gong atau gender itu kan biasanya alat pukulnya itu kan mereka bisa 2 dan rindi ini bisa menggunakan 3. Jadi kemungkinan agak susahnya itu bisa lebih susah gitu. Jadi kita tahu bahwa kalau orang-orang Bali itu menggunakan rindi ini di saat seperti untuk acara hiburan. Jadi sedikit berbeda dari gong. Biasanya gong itu bisa digunakan saat upacara keagamaan. Nah, kalau rindi ini seperti alat penghibur rakyat gitu. Nah, contohnya seperti joget. Di sini siapa sih yang nggak tahu di joget, apalagi di Bali kita. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Banten Tumpek Kerulut. Jadi kalau misalkan kita sebagai penabuh misalkan ingin mulai memainkan gamelan, jadi kita harus mengaturkan banten ini. Namanya bantennya Tumpek Kerulut. Yaitu menurut keterangannya di sini mengupacarai gong atau gamelan yang digunakan sebagai pendamping upacara suci. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gender rambat. Jadi gender rambat ini adalah gamelan yang biasanya untuk mengiringi seperti gamelan untuk barongket dan seperti legong keraton. Terus selanjutnya di sini kita akan melihat seperti gong gede. Gong gede ini biasanya disebut juga gong gangsa jongkok. Karena gong ini memakai gangsa jongkok barongan gede yang memakai kurang lebih 40 instrumen. Dan biasanya ini dimeriahkan misalkan seperti tempat di puri atau serta mengiringi tarian-tarian. Selanjutnya ada genta orak. Nah, genta orak ini adalah instrumen yang biasanya lonceng kecil yang digantung pada sebuah tangkai bambu dan untuk menimbulkan ritme terus-menerus dan dalam tari gambuh. Selanjutnya ada angklung dan semar penggulingan. Kurang lebih sama kita bisa lihat dari penampakannya, tetapi kedua gamelan ini sedikit berbeda, yaitu yang pertama adalah semar pegulingan. Jadi semar pegulingan ini adalah nada gambuh atau legong. Pada masa lalu gamelan ini diperuntukkan bagi raja pada saat berada di peraduan sambil menikmati tarian leko atau
tarian leko dan gandrung yang ditarikan oleh abdi-abdi raja. Nah, sedangkan angklung ini adalah gamelan yang hasil dari peninggalan Raja Marakata. Jadi Raja Marakata itulah raja setelah dari Udayana. Nah, setelah itu Raja Marakata itu salah satu meninggalkan legasinya yaitu adalah gamelan angklung ini. Ini bisa kita lihat dari keterangan di sininya. Kalau misalkan memang ini adalah gamelan angklung yang diturunkan dari kerajaan Raja Marakata. Baik, kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan yang berada dalam museum ini. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang gong kebiar dan musik Semarandana. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang alat musik Semarandana terlebih dahulu. Jadi, Semarandana merupakan ensemble yang merupakan perpaduan antara gong kebiar dan semar pergulingan yang diciptakan oleh Iwayan Berata pada tahun 1987. Nah, di mana saat itu ditujukan atau mengiringi tentang Ramayana dan Mahabharata. Nah, ensemble ini digunakan untuk menciptakan lagu-lagu baru dan digunakan untuk memahami sistem patet dalam pelok, sahipito atau 7 nada secara mendalam. Nah, instrumen gamelan ini terdiri antara trompong, gender, rambat atau gangsa, gong, kempur, kajar, kempli, rebab, suling, kedang, gentorang untuk memainkan lagu kebiar dan semar pergulingan. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang gamelan gong kebiar. Nah, sebuah barongan yang dipakai untuk mengiringi tarian kebiar dan konser gamelan yang tergolong musik ciptaan baru. Kebiar timbul atau Singaraja atau di Bali Utara sekitar tahun 1915. Nah, untuk menurut keterangan I Gusti Bagus Sugriwa bahwa lagu kebiar yang pertama diciptakan oleh I Gusti Nyoman Panji dari Bungkulan dan coba ditarikan oleh Ngakan Kute yang berdomisili di sana pada waktu itu. Nah, pada masa ini muncul pula seorang tokoh kebiar di Jagaraga yakni Panwanders yang berhasil menciptakan tari kebiar legong yang kemudian disempurnakan oleh I Gede Manik yang menjadi kebiar Trunanjaya yang didapat dilihat sampai saat ini.